Selamat pagi Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander dapat hadir kembali menghampiri Anda melalui program Morning Date with Jesus. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Kami terus berdoa kiranya damai sejahtera, sukacita boleh ada dan senantiasa ada di dalam kehidupan kita semuanya. Hari-hari yang kita lalui boleh menjadi hari-hari yang indah tatkala Yesus hadir dalam hidup kita, menyapa dan menyentuh hati kita. Pagi hari ini menjadi saat yang indah bagi kita untuk kita berjumpa dengan Dia, Allah yang mengasihi kita, dan kepadanya lah kita mengasihi. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, kita membutuhkan Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap detik. Karena dari Dialah pertolongan itu ada. Karena dari Dialah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu ada. Mari pagi hari ini di awal kencan kita dengan Tuhan, kita nyatakan kerinduan kita. Benar Tuhan, kami membutuhkan Engkau karena Engkau yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Katakan ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, pujian ini merupakan sebuah pengakuan. Benar Tuhan, setiap saat, setiap hembusan nafas kami membutuhkan Engkau. Karena daripadamu-lah anugerah, penyertaan, kasih yang sungguh luar biasa itu boleh tercurah. Sehingga setiap langkah demi langkah yang kita ayunkan itu merupakan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah andalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkan Dia. Pagi hari ini mari kita rendahkan hati kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan Sang Pencipta kita. Karena kita membutuhkan Dia. Jangan keraskan hati kita. Tetapi mari kita buka hari yang baru ini dengan sebuah pengakuan bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu,
setiap jam. Mari Bapak Ibu, kita hampiri hadirat. Kita mau katakan, benar Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Berkatilah, ku datang Juru Selamat. Berkatilah. Kami datang kepadamu ya Bapa, merendahkan hati kami. Biar pagi hari ini boleh menjadi pagi yang indah, awal yang indah. Tatkala kami boleh kencan bersama dengan Engkau. Tatkala kami boleh menyandarkan hati kami kepada hati-Mu. Sehingga hari ini damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu boleh ada dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami ingin kembali belajar tentang bagaimana kami menjaga hati kami. Bagaimana kami menata hati kami, sehingga hati yang kami miliki ini boleh menjadi hati yang berkenan kepadamu ya Bapa. Berkati setiap kami. Kiranya pagi ini kami boleh menyerap, kami boleh memahami apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Terpuji nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan membahas kembali bagaimana kita menjaga hati kita. Di bagian yang ketiga ini, saya ingin mengajak kita semuanya untuk kita boleh kembali mengingat bahwa hati kita bukanlah tempat sampah. Ya, menjaga hati di bagian yang ketiga. Hati bukanlah tempat sampah. Kalau di bagian yang pertama, kita belajar bahwa kita harus menjaga hati kita sendiri karena kita tidak dapat mengharapkan orang lain untuk menjaga hati kita. Pada bagian yang kedua, kita diingatkan bahwa Tuhan itu melihat hati, sehingga penting bagi kita untuk kita dapat menjaga hati kita. Di bagian yang ketiga, hati bukanlah tempat sampah. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, secara tidak sadar, seringkali kita menjadikan hati kita itu adalah tempat pembuangan atau tempat sampah. Seiring dengan maraknya berita-berita hoax yang belum tentu kebenarannya,
yang kita terima, kemudian kita pikirkan, kemudian mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita semuanya. Belum lagi hal-hal negatif yang masuk di dalam hati kita. Gosip, hal-hal yang gak benar, yang seringkali menguras energi dan pikiran kita. Sobat Messenger, dimanapun Anda berada, yang namanya sampah itu dipastikan kotor. Ya. Yang namanya sampah itu dipastikan kotor. Saya mencoba untuk mencari arti kata sampah secara tepat melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sekali lagi, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Nah, ketika kita mengibaratkan hal-hal yang negatif itu adalah sampah, apakah hati kita akan kita penuhi dengan hal-hal yang seharusnya kita buang? Apakah hati kita akan kita penuhi dengan hal-hal yang tidak terpakai? Oh, alangkah menyedihkannya hidup kita tatkala hati kita jadikan sebagai tempat sampah. Sobat Messenger, dimanapun Anda berada, ibarat kita menimbun sampah, pasti ya akan menimbulkan bau busuk. Demikian tatkala hati kita timbun dengan hal-hal sampah, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak terpakai lagi, maka hati kita melalui hidup kita akan mengeluarkan hal-hal yang busuk, hal-hal yang bau, yang seharusnya itu tidak kita konsumsi. Kita bayangkan setiap hari di rumah kita membuang sampah pada tempat sampah. Kemudian datang orang yang mengumpulkan sampah untuk dibuang, sehingga rumah kita menjadi bersih. Tetapi apa jadinya tatkala sampah itu kita timbun terus-menerus, bahkan rumah kita menjadi berantakan karena kita tidak membuang sampah pada tempatnya, maka akan menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat yang akan mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Demikian pula dengan hati kita. Tatkala hati kita ditimbun dengan hal-hal yang busuk, maka diri kita sendiri itu tidak akan menjadi nyaman. Coba Anda bayangkan tatkala Anda mendengar atau mendapatkan berita yang belum tentu kebenarannya, hal itu adalah berita yang menakutkan. Maka setiap hari, setiap saat kita akan terfikir oleh berita tersebut. Bahkan sampai-sampai kita nggak bisa tidur. Itu berita yang belum tentu kebenarannya. Belum lagi seperti apa yang di awal saya katakan, kita mendengarkan gosip tentang si A, si B, dan lain sebagainya. Kita mendapatkan omongan dari orang yang menyakitkan, sehingga terfikir oleh kita, maka itu akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita semuanya. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita, Anda, saya, kita semuanya tidak ingin terganggu hidup kita dengan hal-hal yang seharusnya kita buang. Maka hal yang seharusnya kita buang, maka itu buanglah. Mari kita menjaga hati kita agar hati kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar, hal-hal yang mendatangkan sukacita, hal-hal yang bisa membawa kemajuan bagi hidup kita sendiri.
Sobat Messenger dimanapun Anda berada, Amsal 15 ayat yang ke-13. Di sini jelas, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Coba, mungkin di dekat Anda ada kaca untuk Anda bercermin. Apakah wajah Anda berseri-seri di pagi hari ini? Ketika kita berjumpa dengan orang, wajah kita berseri-seri, kita memancarkan kebahagiaan. Secara nggak langsung itu akan menjadikan orang lain itu senang melihat kita. Oh, kalau saya ketemu si A, ya, ketemu Daniel, wajahnya sukacita, itu akan menambah gairah, akan membawa mentransformasi hal-hal yang positif tatkala kita berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi coba, tatkala wajah kita cemberut, wajah kita tidak memancarkan kebahagiaan, aku kok wegah ya, aku kok males ya ketemu sama si A. Kalau ketemu, setiap kali ketemu wajahnya cemberut, wajahnya kusam, ya. Aku nggak mau tertransformasi dengan hal-hal yang menyedihkan. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ayo, pagi hari ini kita akan awali hidup kita. Langkah pertama kita tatkala kita mau kencan dengan Tuhan, mari kita bersihkan hati kita. Masih adakah sampah-sampah yang ada di dalam hati kita yang akan mempengaruhi kehidupan kita semuanya? Kalau ada, segera singkirkan sampah itu dari hati kita. Singkirkan sampah itu dari hidup kita, sehingga muka kita menjadi berseri-seri. Nah, kepedihan hati mematahkan semangat. Orang lain berkata yang gak benar, orang lain berkata yang menyakitkan. Tatkala itu kita bawa dalam hati kita, kemudian kita pikirkan, kemudian itu mempengaruhi aspek kehidupan kita semuanya, maka semangat kita itu menjadi kendor. Bahkan mematahkan semangat kita. Saya yakin dan percaya tatkala kita mengawali hari yang baru, kita ingin memiliki semangat yang baru pula. Semangat yang disegarkan kembali sehingga hari-hari yang kita lalui, kita boleh mengerjakan segala sesuatu itu dengan penuh semangat. Kita nggak loyo, apalagi di awal hari kita sudah loyo, maka dampaknya akan sepanjang hari itu hidup kita nggak enak. Hidup kita dikendalikan dengan sampah-sampah yang ada di dalam hidup kita semuanya. Padahal sampah tersebut seharusnya kita buang. Satu lagi, Amsal 17 ayat 22. Nah, ini jelas sekali. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira itu adalah obat bagi kita semuanya. Tatkala kita masih memiliki semangat, tatkala hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang membawa dampak yang positif itu yang kita pikirkan, yang keluar dari hati kita, itu akan membawa semangat bagi kita semuanya. Ibarat sebuah obat yang manjur untuk kita semuanya. Tatkala kita mungkin sedang sakit, tetapi kita tambah pikiran dengan hal-hal yang seharusnya kita buang, maka kita akan menjadi semakin parah. Kita tidak akan cepat bisa sembuh dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Aduh, kok aku terserang penyakit ini. Tetapi semangat untuk sembuh diawali dari hati kita. Ketika kita bisa menjaga hati kita, dan kita tahu bahwa hati kita bukanlah tempat sampah, maka semangat itu akan memunculkan hal-hal yang positif yang ada di dalam kehidupan kita semuanya. Anda bisa tanya kepada orang-orang yang
tulang-tulangnya sudah mulai kering. Ya. Karena pelumas dari tulang-tulangnya sudah berkurang, itu sakit sekali. Saya tidak ingin, dan saya yakin Anda pun tidak ingin, bahwa setiap hari yang kita lalui, kita akan dipenuhi dengan kesakitan-kesakitan yang ada. Karena hal-hal yang tidak perlu. Hal-hal yang sampah yang muncul dalam hati kita semuanya. Beberapa kali saya katakan bahwa kita tidak dapat membatasi orang lain berkata kepada kita. Kita tidak dapat membatasi orang lain melakukan apa saja kepada kita. Bahkan kita tidak bisa membatasi orang lain berpikir apa saja tentang kita. Tetapi dari kita sendiri, apakah kita bisa menjaga hati kita? Apakah kita bisa menjadikan hati kita itu adalah tempat yang indah? Karena apa? Hati kita adalah tempat kediaman Tuhan untuk Dia memimpin setiap langkah hidup kita semuanya. Mari ajak Tuhan masuk di dalam hati kita. Bersihkan segala sampah yang ada di dalam hati kita. Bersihkan sampah, tentu saya yakin itu tidak seminggu, 2 minggu kita buang sampah gitu ya. Tetapi setiap hari, bahkan ketika ada sampah yang kita lihat, kita ambil, kita buang pada tempatnya, pada tempat sampah. Demikian pula dengan hati kita. Tatkala kita menyadari bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan itu adalah sampah, maka segeralah buang sampah itu. Sehingga tidak mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Jangan timbun sampah-sampah itu sampai beberapa hari. Karena itu tidak akan membuat hidup kita bahagia. Karena itu akan merampas segala damai sejahtera yang seharusnya ada di dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan. Hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Tatkala kita menyadari bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan, maka kita akan berusaha menjadikan hidup kita menjadi hidup yang berkualitas, menjadikan hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hati kita, hidup kita dipenuhi dengan sampah, maka dipastikan bahwa hidup kita tidak akan menjadi hidup yang berkualitas. Kita masih suka ngomongin orang, kita masih suka ngerasani orang, kita masih suka berpikir yang negatif tentang orang lain. Kita masih dengan segala pesimisme yang ada di dalam hidup kita untuk memandang masa depan kita, segala ketakutan yang ada di dalam hidup kita, itu yang akan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang tidak berkualitas. Karena masih banyak sampah-sampah yang ada di dalam hati kita yang setiap saat kita pikirkan. Anda ingin hidup Anda berkualitas, menyadari bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan, maka buanglah sampah. Jaga hati kita. Filter kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Di bagian yang pertama kita ingat bahwa orang lain itu kadang secara sengaja ataupun gak sengaja, walaupun itu adalah orang yang terdekat sekalipun dengan kita, itu seringkali membuat kita menjadi sakit hati. Ya. Tetapi ketika kita memiliki filter dari diri kita sendiri, maka kita akan bisa terus memiliki damai sejahtera di dalam hidup kita semuanya. Nah, segala sesuatu yang Tuhan rancangkan, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita adalah segala sesuatu yang indah. Anda ingin melihat segala keindahan di dalam kehidupan kita yang kita jalani dari hari demi hari, maka buanglah sampah itu. Sampah membuat pemandangan itu enggak indah, ya, enggak elok. Tetapi tatkala sampah itu bersih dari hati kita, kita bisa memandang bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan, segala sesuatu yang Tuhan berikan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang luar biasa.
buat kita semuanya. Mari Bapak Ibu, pagi hari menjadi awal yang indah. Tatkala kita boleh kencan dengan Tuhan, maka kita bersihkan hati kita. Untuk kita boleh mengajak Tuhan masuk dalam hati kita. Sehingga hati kita boleh dipenuhi dengan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Hati kita boleh dipenuhi dengan hal-hal anugerah Tuhan, segala kebaikan Tuhan yang boleh kita terima di sepanjang kehidupan kita semuanya. Awali dengan membuang sampah. Menyadari bahwa hati kita bukanlah sebuah tempat sampah. Sebuah quotes yang saya buat. Saya katakan demikian. Kehidupan seseorang seringkali mengalami pasang surut. Ada banyak hal yang membuat kita bergembira, namun banyak hal pula yang mendatangkan kesedihan. Kita tidak dapat membatasi sukacita dan duka cita itu datang dan pergi. Yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita bisa terus menjaga hati kita agar kehidupan kita stabil dan tidak diombang-ambingkan oleh keadaan. Bapak Ibu, seringkali keadaan mengombang-ambingkan kita. Omongan orang lain mengombang-ambingkan kita. Keadaan yang membuat duka cita mengombang-ambingkan kita. Tetapi, bisakah kita menjaga hati kita? Paling tidak mendekati stabil. Sehingga apa? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa memandang kasih Tuhan yang sungguh luar biasa buat kita semua. Banyak di antara kita yang tidak dapat melihat kasih Tuhan. Yang tidak dapat merasakan cinta Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena hidup kita diombang-ambingkan. Karena hidup kita dipenuhi dengan sampah. Hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Maka setiap pagi, mari buanglah sampah itu. Jaga hati kita, ajak Tuhan masuk dalam hati kita. Sehingga hidup kita, langkah demi langkah yang kita ayunkan, Tuhan senantiasa beserta dengan kita semuanya. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, mari kita mau menjaga hati kita. Karena apa? Karena hati Tuhan ada pada kita. Kalau hati Tuhan ada pada kita, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Bersyukurlah ketika hati Tuhan itu ada pada kita. Sehingga Dia bisa mengasihi kita dengan luar biasa. Dia memberkati kita. Saya mengajak kita semuanya, mari kita ingat-ingat kembali betapa dahsyatnya Tuhan itu ketika memberkati kita, menjagai kita, memperhatikan setiap kehidupan kita semuanya. Tanpa perlindungan, tanpa anugerah, tanpa pertolongan Tuhan, siapakah diri kita? Pagi hari ini, setelah kita menjaga hati, mari kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang memberikan hatinya untuk kita semuanya. Mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih kita kepada Dia yang mengasihi kita semuanya. Katakan, ku bersyukur Tuhan kepadamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku
bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita bersyukur kepada Dia. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tuhan menjadikan hidup kita itu menjadi lebih indah. Tuhan menjadikan hidup kita itu berharga. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, kita, Anda, saya, kita semua berharga di mata Tuhan. Sehingga Dia menjadikan hidup kita itu menjadi hidup yang indah, hidup yang luar biasa. Tatkala kita bisa melihat keindahan di dalam hidup ini, oh sungguh luar biasa. Bagaimana kita bisa melihat keindahan hidup ini? Salah satunya adalah dengan menjaga hati kita, dengan membuang segala hal-hal yang buruk, dengan membuang segala sampah-sampah yang ada di dalam hati kita. Sehingga ketika hati kita bersih, ketika hati kita bisa melihat sebuah keindahan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, maka hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mari kita bersyukur kepada Dia. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Bapa, Engkau menjadikan hidup kami menjadi hidup yang indah. Kami menyadari bahwa tatkala kami ingin melihat keindahan hidup yang sudah Engkau anugerahkan dalam hidup kami, kami harus menjaga hati kami. Kami harus membuang segala sampah-sampah yang melekat, yang tinggal di dalam hati kami, sehingga hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu, sehingga kami boleh melihat segala keindahan yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih
Untuk pagi hari ini kami kembali diingatkan untuk kami boleh menjaga hati kami. Hati kami bukanlah tempat sampah, tetapi hati kami adalah tempat Engkau bernaung, tempat Engkau tinggal untuk menuntun setiap langkah hidup kami, untuk memenuhi hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berarti di hadapan-Mu ya Bapa. Hamba berdoa untuk setiap sobat messenger dimanapun mereka berada. Tuhan tolong dalam setiap pergumulan, dalam setiap beban hidup, dalam setiap masalah yang saat ini sedang mereka hadapi. Apapun itu, Tuhan jamah, sehingga kelegaan itu boleh ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan akan berikan setiap jalan keluar bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang saat ini mungkin sedang mengalami kesedihan, Engkau penghibur yang sejati buat mereka semuanya ya Bapa. Terima kasih kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kami. Hamba berdoa pagi hari ini kami akan mengawali langkah-langkah kami. Kami sadar, kami tahu bahwa langkah kami bukanlah langkah yang mudah. Akan banyak rintangan dan tantangan yang ada. Tetapi kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Sekalipun kami harus ada dalam lembah air mata, sekalipun kami harus melalui jalan yang terjal, tetapi Engkau senantiasa menuntun kami, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa hari ini, apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan tuntun dan Tuhan yang akan buat berhasil setiap kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kencan yang indah ini. Kami mau serahkan hari ini, pimpin dan tuntun kami. Demi Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Sobat messenger dimanapun Anda berada, hati kita bukanlah tempat sampah, tetapi hati kita adalah tempat Tuhan tinggal, tempat Tuhan ada, sehingga langkah-langkah yang kita ayunkan Tuhan boleh menuntun setiap kita semuanya. Saya Daniel Saputra dan Alexander mohon pamit undur diri dari Morning Date with Jesus di pagi hari ini. Apabila Anda diberkati melalui program ini, silakan like, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi di Sabtu yang akan datang. Selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa menuntun langkah hidup kita. God bless.